Halo warga bumi, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, di video kali ini Mamang akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh Ida, yang dimana Ida ini menjadi pelakor. Jadi jangan ditiru sama kalian kelakuan Ida ini. Ida ini salah hilap, sehingga Ida ini melakukan santet yang dimana berujung fatal kepada bukan selingkuhan yang jatuhnya, kepada laki-laki yang sudah beristri. Jadi gimana ceritanya? Oke, cerita Bang akan bercerita. Jadi saya akan menjelaskan dulu silsilah keluarganya Ida. Jadi Ida ini mempunyai ibu, tapi ibunya Ida ini sudah 3 kali menikah. Dari ayah yang pertama lahirlah Ida, lalu dari ayah lalu dari ayah kedua lahirlah Nadia, lalu dari ayah ketiga lahirlah Ismi. Jadi ada Ida, Nadia, dan Ismi. Nah, Ida, Nadia, dan Ismi ini, dengan Ida sebagai kakak tertua ini, mereka rukun akur walaupun beda bapak. Jadi Nadia sama Ismi ini ya adik tirinya Ida lah gitu. Dan mukanya Ida, Nadia, dan Ismi ini mukanya mirip-mirip semua cuy. Karena Ida, Nadia, Ismi ini mukanya mirip banget sama ibunya, walaupun ibunya ini udah nikah 3 kali, beda-beda dengan laki-laki gitu kan. Tapi muka mereka mirip. Nah, kenapa ibunya Ida ini sering kawin, udah sering nikah 3 kali? Ya karena ada sesuatu masalah yang mengharuskan ibunya Ida ini bercerai dengan ayahnya Ida, ayahnya Nadia dan Ismi. Nah, tapi mereka hidup rukun dan akur. Biasanya kan kalau ada adik tiri atau kakak tiri, biasanya ada yang gak akur gitu kan. Tapi mereka ini akur lah. Bahkan Ida ini mensupport kedua adiknya, Nadia dan Ismi, agar berkuliah. Dan Ida ini yang membiayai mereka kuliah supaya mereka bisa nanti mendapatkan pekerjaan yang bagus dan tentunya lebih bagus dari Ida. Walaupun sekarang ini Ida bekerja sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan yang ada di negeri Konoha, yaitu negeri, ya kita sebut aja negeri Konoha lah. Kalian udah tahu negeri Konoha itu negeri yang mana gitu kan. Nah, singkat cerita, Ida ini melakukan perjalanan yang namanya juga pramugari ya. Jadi dari satu negara ke negara lain. Ida ini bertugas di kelas bisnis. Nah, di kelas bisnis ini ada laki-laki yang bernama Arif. Nah, di sini nih mulai semuanya itu terjadi. Jadi si Arif ini naik pesawat kelas bisnis. Boleh disebut si Arif ini pengusaha muda yang dibilang di usianya yang masih muda udah kebilang sukses. Nah, si Arif ini ketika menaiki pesawat ini selalu nyuruh Ida, dalam artian misalnya gini kan, Mbak air dong, udah dikasih air, Mbak makanan dong, Mbak ini, tapi nyuruhnya ke si Ida. Jadi Arif ini gak mau dilayanin dengan pramugari yang lain, tapi pengen dilayanin sama si Ida. Menguras kesabaran, yes. Menguras tenaga, yes. Ida kesel, tentu, of course, wes. Ada suara motor dulu, iklan dulu sebentar, maaf. Jam segini malam-malam motor masih lewat, motor brong lagi. Oke, tarik nafas. Sip, lanjut. Nah, mau gak mau Ida ini harus melayanin kemauannya si Arif. Ya namanya juga kelas bisnis gitu kan, beda dengan kelas ekonomi, ya bebas-bebas aja lah. Karena unlimited tuh makanannya ya sesukanya, karena bayarnya juga tentunya mahal untuk kelas bisnis. Nah, setelah itu
Ida ini ngadu tuh ke temennya, itu orang kenapa sih dilayaninya pengen sama saya aja gitu kan. Si Ida bilang gitu, kesal juga kan gitu. Yang ujung-ujungnya si Arif ini minta nomor teleponnya Ida. Jadi misalnya nih, Mbak minta ini dong, makanan ini dianterin. Mbak boleh minta nomor HP-nya nggak? Ida nggak ngasih gitu kan, apaan sih gitu kan. Terus aja tuh si Arif ngeganggu si Ida. Si Idanya juga kesel. Yang ujung-ujungnya dan akhirnya ada suara motor lagi, tahan, Bagong. Monyet jam 11. Oke lanjut. Dan ujung-ujungnya si Ida kesel. Selalu apa namanya ya? Disuruh-suruh lah sama si Arif. Si Ida berpikir kan di situ, ini orang kenapa sih gitu kan, nyuruh terus. Tiap misalnya, Mbak makanan dong, Mbak ini dong, ini terus aja diganggu. Ujung-ujungnya kan minta nomor HP. Akhirnya si Ida juga luluh tuh di sana. Karena mungkin kesel, ya udah deh, saya kasih aja nomor HP-nya. Mungkin nanti nggak nyuruh-nyuruh lagi, diem. Kasih tuh si Ida nomor HP-nya ke si Arif. Terjadi cuy, betul. Si Arif nggak nyuruh-nyuruh lagi si Ida, diem gitu kan si Arif. Udah gitu. Oh udahlah, tenang. Jadi si Ida bisa nyantai gitu kan. Nah setelah itu si Arif ini nge-stalking atau ngeganggu si Ida lewat chat. Ditanya, kamu nanti mau terbang di mana? Gitu kan. Kamu nanti balik lagi ke Jakarta nggak? Kepo lah gitu kan, sampai perhatian gitu. Udah makan belum? Jangan lupa jaga kesehatan gitu lah. Gimana cowok yang lagi PDKT sama cewek gitu kan. Nah si Ida ini risih, kesel, ya nggak dibalas lah, dibiarin gitu kan, nggak digubris gitu kan. Bahkan sampai si Arif ini kan ngechat panjang lebar gitu kan. Kamu kok nggak ngebalas chat aku? Kamu baik-baik aja kan? Nanti kalau kamu singgah ke kota A gitu kan, aku punya restoran loh di kota A. Kamu kan maskapai, kamu sering singgah di situ tuh. Bilangin aja, sebutin aja nama aku Arif gitu. Ketika kamu masuk restoran itu, dijamin kamu gratis nanti akan dilayani. Pokoknya bla 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 kayak gitulah. Nggak digubris lah, udah. Dan suatu ketika, ya namanya juga cewek gitu kan cuy. Cewek geblek. Enggak semua cewek kayak gitu. Ya namanya juga cewek. Si Arif ini saban hari, tiap hari ngechat si Ida, miss call si Ida, sok-sok perhatian gitu kan. Dan di suatu hari, Arif ini enggak ngechat lagi si Ida cuy. Set, namanya juga cewek, diganggu kesel, nggak diganggu kegatelan gitu kan, mungkin si Ida ini merasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Kemana ya ini si Arif, kok nggak ngechat, nggak sosok perhatian gitu kan, kemana ini. Nah suatu ketika Ida ini transit lah di kota A, yang dimana di kota A tersebut ada restoran yang Arif bilang itu restoran milik dia. Kalau kamu mau makan di situ, bilangin aja kenal sama Arif, temennya Arif. Nah si Ida ini masuk tuh ke restoran itu, nggak niat pengen ketemu si Arif, nggak niat gitu kan, nggak niat. Tahu-taunya si Arif ada di restoran itu, lagi buka laptop, kayak orang lagi kerja gitu, sibuk kan. Cuek gitu kan, si Arifnya cuek gitu kan. Nggak ngelihat orang-orang di sekitar, dia fokus kerjain kerjaannya gitu kan di laptop, karena dia kan bisnismen gitu bos. Itu ada si Arif, si Ida ini, yang pada akhirnya jadinya karena ya namanya juga cewek mungkin ya cuy,
merasa ada yang kurang dalam hidupnya, nggak di chat beberapa hari, ya akhirnya memberanikan diri untuk menegur sapa si Arif, si Ida ini. Mas Arif, Ida, ngapain kesini? Oh enggak mas, ini lagi transit aja di sini, pesawat aku lagi transit, kebetulan pengen makan. Oh iya, duduk, tenang. Kamu mau makan apa? Pesen aja. Ini restoran aku yang waktu itu aku ceritain ke kamu loh di chat. Oh iya mas, saya tahu. Ya udah tuh, di sana jadi ngobrol tuh. Padahal si Ida ini nggak kepikiran untuk pacaran dulu, enggak, karena dia ingin fokus mengkuliahkan si Nadia dan si Ismi cuy. Jadi nggak kepikiran untuk nikah, pacaran, enggak, dia fokus untuk membiayai kuliah kedua adiknya. Karena ya Ida ini sekarang hanya punya neneknya, Nadia dan Ismi aja gitu kan, keluarganya di Jakarta. Nah setelah itu ngobrol tuh Ida dan Arif ini panjang lebar bla 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 gitu kan. Arif menceritakan pekerjaannya apa gitu kan. Sampai Arif juga menceritakan bahwa statusnya adalah lajang. Dalam hati si Ida, apaan sih gitu kan, nyenggol ke situ gitu. Nah setelah itu Ida ini ya udahlah, udah ketemu Arif di situ, udah Ida ini kerja lagi. Pada suatu ketika Ida sedang bertugas di kelas bisnis di pesawat, ketemu lagi sama si Arif. Waduh, Ida nggak menyapa si Arif, cuman lihat aja. Wah udahlah. Beberapa hari kemudian bertemu lagi dengan si Arif di pesawat itu juga. Terus tuh berulang. Lalu Ida ini berpikir, apakah ini takdir dan si Arif ini jodoh saya? Selalu bertemu di setiap kesempatan dan waktu. Karena Ida percaya ini bukan sesuatu hal yang kebetulan bertemu dengan si Arif. Udah tuh akhirnya Ida ini membuka hatinya, ya udahlah, mungkin ini waktunya saya punya pacar untuk menikah. Ya udah tuh. Akhirnya Ida dan Arif ini ke jenjang yang lebih serius, dalam artian lebih intens mereka berkomunikasi. Dan pada akhirnya inilah sesuatu yang harusnya nggak terjadi sih. Ini penyesalan seumur hidupnya Ida, yang dimana ketika Ida sedang libur, tugas dia sedang libur. Nah Ida ini istirahat di mes atau apartemen yang disediakan oleh maskapai penerbangan tersebut. Lalu Arif ini datang tuh ke tempat mes di mana Ida ini sedang berada di sana, sedang istirahat. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi cuy. Terjadilah wik Arif dan Ida. Di sana kedua orang ini, Arif dan Ida ini merasa ya udah gitu kan, itu seperti hal yang biasa. Mereka sudah tumbuh rasa cinta di antara mereka berdua, antara Ida dan Arif. Dan akhirnya ini yang membuat Ida tidak ingin, Arif tidak ingin, yaitu Ida hamil cuy. Yang dimana Ida ini sudah percaya diri, sudah pede bahwa Arif akan bertanggung jawab kalau Ida hamil. Tapi di luar Nurul dan Nalar, pabelit. Jadi di luar Nalar, ternyata Arif ini gak mau bertanggung jawab, malah menyuruh Ida untuk menggugurkan kandungannya. Di sana Ida shock dan kaget, berantem tuh mereka. Jadi hubungan mereka sudah gak harmonis, setiap ketemu jadi ribut masalah itu. Lalu Arif mengeluarkan gombalan-gombalan rayuan mautnya, ya dasar cowok gitu kan. Arif mengeluarkan
omongan statement seperti ini yang dimana membuat Ida ini luluh. Arif bilang gini, aku nih masih muda, kata Arif kan. Bisnisku lagi berkembang, lagi bagus-bagusnya. Kalau aku menikah sekarang, takutnya mengganggu bisnisnya. Jadi tetap si Arif mementingkan bisnisnya. Lalu Arif juga bilang, kamu juga masih muda. Karir kamu di penerbangan sebagai pramugari masih terbuka lebar. Kalau kamu melahirkan, punya anak, gimana karir kamu, gimana nanti kamu punya penghasilan kerja dan sebagainya. Lalu si Arif juga bilang, gimana kamu membiayai kuliah Nadia dan Ismi adik kamu, membiayai nenek kamu, gitulah. Si Ida ini jadi stres gitu kan cuy, jadi waduh. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau menikahi aku mas, kata si Ida, anak ini akan tetap aku lahirkan, gak akan aku gugurkan. Karena si Arif menyuruh si Ida untuk menggugurkan kandungannya. Bagaimanapun, ini adalah anak aku. Nah, beberapa bulan kemudian, keguguran tuh si Ida. Ya mungkin dia stres, banyak pikiran, ditambah dia kerjaannya kan terbang dari satu negara ke negara lain lah. Jadi capek juga gitu kan cuy. Bukan digugurkan sengaja, tapi memang pure keguguran. Ya di sana Arif sebagai cowok yang membagongkan gitu kan, ya seneng gitu kan, bahwa ya nggak usah butuh effort yang tinggi untuk menggugurkan kandungan, akhirnya toh gugur sendiri gitu. Ya udahlah. Makin intens tuh mereka bertemu setiap Ida libur, Arif kesana ke mesnya gitu kan. Pada suatu ketika ini yang membuat Ida makin terpukul dan nggak percaya kepada Arif lagi cuy. Apa yang terjadi? Yes, Arif ini ternyata nggak lajang, tapi mempunyai seorang istri dan satu anak. Datang tuh istrinya Arif melabrak Ida. Wah, ribut tuh cuy di sana. Ida kaget dan shock. Lalu Ida meminta keterangan kepada Arif. Mas, kamu bilang kan kamu lajang. Ternyata kamu punya istri dan anak. Jelas kan? Iya, aku gak mencintai dia. Aku dijodohkan oleh orang tuaku karena kepentingan bisnis bla 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 gitu. Ngebacot lah si Arif di sana. Aku mohon maaf, aku akan menceraikan dia demi kamu. Nah, tapi si Ida ini merasa dirinya mirip dengan istrinya Arif. Jadi mukanya Ida ini mirip banget dengan istrinya Arif. Dan Ida ini juga berpikir gitu kan, si Arif kok nyari tipe ceweknya yang kayak gini gitu kan. Kalau suka tipe cewek kayak gini, ngapain mau menceraikan istrinya demi mengejar si Ida? Ya udah aja dengan istrinya. Wah, di sana pokoknya ribut lah, udah tuh. Dan Ida pun pulang ngambil cuti karena dia stres tuh cuy menghadapi kenyataan pahit seperti itu. Pulang ke rumah neneknya, pulang istirahat ngambil cuti. Dan terjadi lagi cuy. Istrinya Arif datang ke rumahnya. Ida melabrak Ida, meludahi Ida, marah-marah kepada Ida pokoknya, untuk supaya Ida jangan mendekati Arif lagi. Ribut pokoknya di sana cuy. Dan Ida juga nggak tahu tuh istrinya Arif kok bisa tahu rumahnya Ida di situ. Dan neneknya Ida yang menyaksikan kejadian itu sangat terpukul dan sakit hati, marah, kecewa sekali dengan Ida. Karena gini cuy. Neneknya Ida ini pernah dikecewakan oleh ibunya Ida. Jadi kan saya cerita di awal, ibunya Ida sering kawin cerai gitu kan cuy. Ternyata ketika menikah yang ketiga kalinya, ibunya Ida ini jadi pelakor, perebut laki orang. Nah, neneknya Ida nggak mau Ida ini seperti ibunya, kelakuannya seperti ibunya nggak mau, gitu kan. Lalu Arif juga datang tuh ke rumahnya Ida,
memohon-mohon kepada neneknya Ida supaya diizinkan untuk menikah dengan Ida, dan Arif janji akan menceraikan istrinya demi bisa menikahi dengan Ida. Di sana Ida pun luluh gitu kan, karena Arif sering datang ke rumahnya memohon-mohon. Ya dasar cewek bego, anjing bego. Udah disakiti ya udah diem gitu Bagong. Luluh lagi, oke lagi menerima gitu kan. Aduh anjing. Udah tuh Ida juga udah bisa mulai tenang, balik lagi kerja. Ketika kerja, Ida ini bertugas di kelas ekonomi. Di depannya Ida ada istrinya Arif, cuy, naik pesawat itu. Ida di sini kaget. Istrinya Arif menatap tajam kepada Ida. Ida hanya bisa menunduk. Terjadi di pesawat itu ada turbulence gitu kan, guncangan, yang dimana istrinya Arif ini ngejengkang ke depan tuh. Jadi kalau di kelas ekonomi, si ruangan pramugari itu dekat dengan para penumpang. Terpental tuh, terjengkang ke depan, jatuh. Lalu setelah jatuh, Ida berusaha ngebantu tuh. Jadi kan jatuh ke bawah. Ida berusaha ngebantu untuk ngangkat istrinya Arif. Lalu di sana istrinya Arif yang tadinya kalem, diam, hanya menatap tajam saja kepada Ida. Lalu istrinya Arif bilang, "Ada suara motor lagi." Enggak, istrinya Arif nggak bilang gitu. Bentar, ada suara motor lagi, Bagong. Oke. Next. Istrinya Arif bilang, Tolong jauhi suami saya, jangan rebut suami saya. Bagaimanapun suami saya adalah ayah dari anak saya." Pokoknya memohon-mohon, memelas-melas di sana. Sontak para penumpang pesawat yang ada di situ dan para kru pesawat melihat ke Ida gitu kan. Ida panik gitu kan. Aduh, kok istrinya Arif tiba-tiba bilang gini. Dari tadi udah kalem aja, udah tenang gitu kan. Lalu Ida mengangkat, udah duduk dulu pakai sabuknya. Lagi ada guncangan, udah nanti kita bicaranya nanti. Oh, Ida udah panik lah pokoknya udah. Nah, setelah panik seperti itu, Ida pergi ke dalam, masuk ke dalam. Di sana istrinya Arif tiba-tiba kejang-kejang, cuy. Kejang-kejang lalu muntah. Kru pesawat membantu istrinya Arif. Ida juga melihat. Lalu Ida Istrinya Ida ini mengira bahwa istrinya Arif ini mual-mual karena mungkin turbulens guncangan tadi. Lalu di sana banyak burung, cuy, ada burung tuh. Ketika pesawat sedang terbang, ada suara banyak burung gagak di situ. Banyak burung gagak gitu kan. Udah di sana tenang lagi, kondusif, pingsan. Setelah pingsan, istrinya Arif ini sampai ke bandara gitu kan. Istrinya Arif ini dibawa ke rumah sakit. Lalu istrinya Arif ini sakit, cuy. Nah, kalem, pegal suku saya. Istrinya Arif ini pingsan, cuy. Pingsan dibawa setelah turun ke bandara. Lalu istrinya Arif ini dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di bandara. Lalu dipulangkan ke rumahnya istrinya Arif ini. Nah, setelah itu istrinya Arif ini sakit beberapa hari lalu meninggal dunia. Nah, di sini Ida ini udah fix memutuskan untuk tidak kontakkan lagi dengan Arif, lost kontak dengan Arif, karena melihat kondisi istrinya Arif sangat mengenaskan lah gitu. Nggak tega Ida juga punya hati, karena sebenarnya Ida ini nggak pure murni merebut Arif dari istrinya jadi pelakor, enggak, karena udah dibohongin dari awal sama si Arif. Udah tuh sakit. Nah, setelah itu Ida ini memutuskan untuk keluar dari maskapai tersebut, dan karena Ida juga sudah mendapatkan teguran keras, jadi di skorsing lah di maskapai tersebut. Akhirnya memutuskan untuk keluar.
udah nggak akan bener gitu kan, kata Ida. Pergilah ke Singapura. Ida ini melamar kerja di maskapai yang ada di Singapura. Keterima, akhirnya stay di Singapura. Tapi entah jurig jarian dari mana, Arif ini bisa tahu Ida ada di Singapura. Disusul cuy, bulak balik tuh kan, Konoha Singapura. Bayangin tuh ongkosnya berapa dari Konoha Singapura. Memohon-mohon, Arif ini memohon-mohon untuk Ida jangan pergi, kita bisa menikah karena istrinya sudah meninggal. Ya Ida juga sebenarnya nggak mau, memanfaatkan situasi ini. Istri orang meninggal, Ida menikah dengan si Arif gitu kan. Jadi apa kata negara Konoha nanti kan, apalagi negara Konoha sering gibah dan ngegosip. Nggak ada gosip, nggak ada gibah, nggak asik, nggak akan hidup gitu kan cuy. Nah setelah itu dasar cewek bego, cewek bego, cowok bego. Ya udah tuh akhirnya Ida juga luluh melihat kegigihan Arif yang sungguh-sungguh sudah memohon dan meminta maaf. Karena si Arif ini jadi gelo gitu kan cuy. Jadi ibaratnya gini cuy, ibaratnya kita ngerokok nggak sambil ngopi, nggak enak. Nah Arif juga gitu, sehari nggak ketemu Ida nggak enak, makanya dia maksain tuh pulang pergi Konoha Singapura. Akhirnya Ida luluh juga tuh. Dan pada akhirnya diterima lagi lah cintanya Arif walaupun Ida sudah disakiti. Pulang tuh Ida ke rumah neneknya untuk menceritakan si Arif ini sudah sungguh-sungguh dan serius kepada si Ida cuy. Lalu setelah itu Ida mendapatkan kabar bahwa adiknya Ida yang bernama Nadia sakit keras sampai akhirnya meninggal dunia. Ida sungguh terpukul dengan kematian adiknya Nadia karena walaupun itu adik tiri, Ida ini sayang kepada adiknya sampai saya ceritakan tadi kan, support untuk membiayai kuliah adiknya. Nah, setelah itu Ida ini masuk ke kamarnya Nadia, ya ingin mengenang Nadia gitulah karena Nadia udah meninggal. Di sana masih ada HP Nadia, banyak tuh chat-chat masuk. Dan alangkah kagetnya ketika Ida melihat dan membaca chat-chat tersebut ternyata dari Arif. Chat-chat itu penuh dengan mesum dan mesra. Sayang gimana, sehat kamu, sayang aku kangen sama kamu. Boom. Ida sudah dibohongi oleh Arif yang mengaku lajang. Ida juga sekarang dibohongi oleh Arif bahwa Arif punya hubungan dengan Nadia. Gila. Lalu neneknya Ida berterus terang kepada Ida sambil menangis dan memohon maaf kepada Ida. Jadi, waktu istrinya Arif datang ke rumah Ida, marah-marah melabrak Ida. Di sana kan ada neneknya. Neneknya Ida ini sakit hati nggak terima cuy. Lalu neneknya Ida melakukan santet kepada istrinya Arif sehingga istrinya Arif tewas. Dan santet itu juga mengenai Nadia, adiknya Ida. Nah, jadi gini cuy. Neneknya Ida gak terima bahwa cucu kesayangannya ini dimaki-maki, dimarah-marahin sampai diludahin di depan neneknya Ida. Lalu neneknya Ida ini melakukan santet, yang dimana santet ini kena kepada Nadia juga. Jadi santet ini, jadi gini cuy, santet ini apabila Arif menyakiti Ida dan ada juga yang mengganggu hubungan Ida dan Arif, maka otomatis santet itu akan bereaksi, berfungsi, dan orang yang terkena santet itu akan meninggal. Jadi intinya ada yang mengganggu hubungan Arif dan Ida. Saking neneknya Ida sayang ini, yang mengganggu akan ternyata cuy, selain istrinya Arif,
yang mengganggu hubungan Ida dan Arif ternyata ada Nadia. Jadi kan ketika Ida pindah ke Singapura nih cuy, Arif ini jadi, kata saya tadi kan bilang, Arif ini jadi sakau, sehari gak ketemu sama Ida, ngamuk-ngamuk. Nah, waktu itu Arif kan sering main juga tuh ke rumah Ida. Nah, di sana ada Nadia dan Ismi. Dan Nadia ini mukanya plek ketiplek mirip banget sama Ismi. Karena Arif ini udah stres, sudah menuju gila. Jadi Arif ini menganggap Nadia ini adalah Ida. Nah, jadi Arif ini melampiaskan hasrat pengen ketemunya ya dengan Nadia. Yang dimana Nadia juga jadi suka sama si Arif karena sering ketemu. Jadi Arif ini seminggu 2 kali bisa ke Singapura, tapi tiap harinya ke rumah Ida. Dan neneknya Ida tidak bisa menghindari santet ini karena santet ini sudah bereaksi, sudah berfungsi seperti itu. Ya akhirnya suami dan akhirnya istrinya Arif meninggal, dianggap penghalang tuh oleh si ilmu santet itu. Dan Nadia pun meninggal karena dianggap juga sebagai penghalang, pengrusak hubungan Arif dan Ida. Boom, Ida di sana makin stres, galau, udah kecewa, dia pergi ke Singapura tanpa menghiraukan Arif, tanpa menghiraukan neneknya. Bodoh amat. Dia sudah dikecewakan oleh orang-orang terdekat, sampai anaknya keguguran, dikecewakan oleh neneknya, adiknya meninggal, ya bla. Setelah itu Ida udah gak tahu lagi kabarnya Arif seperti apa. Gak tahu. Tapi Ida dengar-dengar juga ada teman-temannya yang di kampung halaman Ida bahwa sang pria Arif ini sering datang terus ke sana. Tapi akhirnya Arif ini menjadi gila katanya, stres gitu kan. Udah dibawalah oleh keluarga besarnya si Arif. Karena Arif ini mengejar Ismi gitu kan. Ismi ini dianggap seperti Ida ya karena wajahnya mirip. Tapi Ismi gak mau sadar akan resiko yang nanti akan ditanggung. Jadi Ismi juga pergi meninggalkan si Arif. Ismi pergi, Ida pergi, stres tuh si Arif. Dan kabar terakhir yang Ida dapat dari teman-teman yang ada di kampung tuh, si Arif ini sering datang, tapi akhirnya gila sampai dijemput paksa oleh keluarganya karena selalu ada di rumahnya si Ida meneror tuh di kampung si Ida itu tersebut cuy. Aduh, gila cuy. Saya ngedengar cerita ini jadi berpikir bahwa banyak laki-laki baik di dunia ini, ya termasuk saya gitu kan mungkin, amin. Oke cuy, gimana menurut kalian cerita ini? Pokoknya mind blowing banget gitu kan cerita ini, menceritakan sisi gelapnya dunia percintaan gitu kan cuy. Dan FYI gitu kan, for your information, bahwa santet ini bisa hilang diharuskan salah satunya meninggal, Ida meninggal atau Arif meninggal. Jadi santet itu gak akan berfungsi lagi. Oke cuy, terima kasih yang telah mendengarkan bacotan saya, cerita saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.